Ya, selamat sore kawan-kawan Kobam. Ketemu lagi kita dalam live pembaca Kobam. Minggu lalu absen nggak ya? Enggak ya? Enggak. Minggu lalu nggak absen, cuma saya yang absen. Yang dampingin Amira ya. Sekarang kita biasa rutin tiap Rabu habis ajan asar kita kedatangan tamu pembaca Kobam. Nah, kali ini pembacanya nih 2 orang. Kemarin dia datang ke sini dan belajar buku Kobam, dan kemudian mau jadi tamu di acara pembaca buku Kobam. Ini Pijar, dulu di Undip jurusan sejarah, sekarang S2 di jurusan sejarah UI ya. Mau ngambil tematiknya historiografi Orde Baru. Nah, ini Taufik dulu di Universitas Jambi ya. Sekarang S2 juga, jadi ini komplotan berdua ini di jurusan sejarah UI, sekarang sedang S2. Kalau lu mau ngambil tematik apa? Rencananya konflik politik revolusi di Jambi. Wah, konflik politik revolusi di Jambi. Periodenya pasca kemerdekaan ya? 45-49. 45-49. Oh, kita banyak tuh nerbitin buku soal revolusi di Sumatera yang babonnya Anthony Reid ya? Iya, betul. The Blood and the People ya. Oke, makasih Taufik sama Pijar udah datang ke acara pembaca Kobam. Nah, biasanya pertanyaan pertama di acara ini adalah berapa punya buku Kobam? Coba dulu yang jawab. Saya dulu sekali gajian beli gitu. Sekali gajian beli. Gajinya dihabisin beli buku atau ada persentasenya? Ada persentasenya, ada kuotanya gitu. Ada kuotanya. Iya, jadi kayaknya ada berapa ya? Ada belasan sih, ada belasan. Dari belasan itu yang paling membekas yang mana itu? Yang kalau paling membekas yang pertama itu beli pertama ya. Iya. Beli pertama itu Para Jago, Robert Craig. Oke. Itu yang baru ini gimana nih? Nah, ini. Jago dan kaum revolusioner ini. Ya, ini. Gangster and revolutionary. Karena kan ini tematiknya dia sebenarnya. Iya. Jadi ya Jakarta ini ya. Iya, ini yang menarik mungkin karena beli waktu SMA ya kalau nggak salah ya. Oh, SMA udah beli buku Kobam. Iya. Belum gajian dong. Belum gajian. Dulu ya emang beli buku ini. Terus pas baca pertama kaget juga, ini gimana para garong, para para berandal gitu ya. Kemudian punya sumbangsi juga gitu ya, bukan sumbangsi sih, punya punya peranan gitu ya. Punya peranan. Ini dianggap non faktor ya, betul. Tapi yang menarik sih malah kan waktu awal-awal baca buku sejarah ini, Robert Craig menariknya dari geografisnya nih, bagaimana masyarakat Jawa itu terbiasa untuk lawan macan gitu. jadi emang ada kultur gitu ya, ada kultur alam juga yang mempengaruhi bagaimana para jagoannya ini kemudian muncul dan jadi pemimpin gitulah ya, gitu sih yang menarik itu. Terus setelah buku itu buku apa lagi? Terus buku ini yang ngaruh ke skripsi itu Revolusi Sumatera. Justru skripsinya ngambil Revolusi Sumatera, iya ngomong ide. Tapi Sumatera Timur gitu. Sumatera Timur, daerah keras itu. Iya, gitu kan. Jadi di setelah periodenya Pak Anthony Reid. Jadi dari 52 sampai 55 gitu. Bukunya ada di kita ya, apa ya? Gitu. Sumatera Revolusi dan elit tradisional. Oh ya ini. Nah, ini. Sumatera Revolusi. Ini bukunya. Ya, betul. Nah, jadi buku ini pasca ya. Jadi pasca setelah itu. Periodenya ngelanjutin Pak Anthony Reid. Jadi kalau di skripsi saya fokusnya ke kemudian bagaimana yang awalnya kan kesultanan, terus kemudian nyoba demokrasi gimana nih gitu. Gitu, dan ternyata ya emang ada gejolaknya dan Timur ya. Betul. Betul, dan ada bekas-bekasnya juga gitu ya, maksudnya bagaimana kemudian yang kaum Ule Balang itu berpolitik, bikin faksinya gitu. Itu juga jadi ada kelanjutannya seperti itu. Ada. Kalau lu buku pertamanya apa? Kalau gue apa ya? Gue lupa sih. Yang paling membekas sejujurnya sih, yang paling membekas tentu saja anak sejarah ya Sartono Kartodirjo ya. Pemberontakan petani gitu Banten. Ya? Oke. Ini ya. Punya yang ini ya.
Punya. Bukan yang cetakan pertama dulu di Pustaka Jaya. Enggak punya, punyanya yang ini. Kenapa buku ini, Kak? Selain karena Pak Sartono, ya tahulah kita aja begawan lah ya. Iya, begawan. Ya karena isinya ya, dia ngejelasin suatu peristiwa pemberontakan yang bisa disebut gagal ya. Itu cuma beberapa hari, tapi dia ngejelasin latar belakangnya itu 1 abad. Dari abad 19 itu dijelasin semua kan dari awal. 18 ini begitu. Jadi gunung meletus, penyakit kayak gitu. Sosial, ekonomi, politik, ekonomi semuanya dibahas. Beruncing ke pemberontakan ini yang gagal ini. Jadi memang sakit hatinya rakyat itu panjang ya. Panjang banget. Tapi dipendam, akhirnya udahlah putus aja lah gitu. Iya, betul. Udah gemas ya, udah gemas. Nah, ini beli waktu udah kuliah atau masih kayak dia ya, masih SMA? Itu S1. S1, awal masuk. Iya. Di mana dapetnya? Di Jakarta? Online ke sini? Apa kayak kurang tahu, lupa. Tapi yang pasti ori sih. Ori. Oke. Dia langsung tekankan ori. Yang penting itu. Di online banyak banget yang bajakan ya. Bener. Setelah buku ini buku apa lagi? Setelah buku ini sama sih, ini juga. Karena kalau ini punyanya sebenarnya udah agak lama, tapi mulai baca ulang lagi ya baru-baru ini karena sesuai dengan apa yang mau saya teliti kan. Jadi revolusi di Sumatera di lokal itu kan beda gitu sama narasi yang ada di pusat. Jadi tidak selalu beriringan, tapi selalu berhubungan. Ya, ada aja konfliknya di lokal-lokal itu yang nggak masuk akal menurut pusat ya. Ya gimana rakyat sebangsa kan dibunuh-bunuhin ya kalau di sini ya. Oh iya, itu ngeri sekali. Iya. Orang kalau baca ini dengan revolusi takut. Karena itu mikirnya nggak usah revolusi fisik lah, revolusi mental. Revolusi berat, yang fisik apalagi yang mental. Ya jadi kalau lu sendiri setelah membaca buku Kobam yang pertama, kesannya bagaimana? Kesannya mungkin ini ya, mungkin karena waktu itu emang suka sejarah sih ya, emang suka sejarah, jadi memang baca-baca buku Kobam tuh belum ada bandingannya gitu ya. Tapi kemudian setelah emang ada beberapa baca sama penerbit ya emang ciri khasnya Kobam tentu di cover gitu ya. Covernya menarik gitu ya. Ada seninya lah gitu ya. Jadi kayak orang banyak ngeliat covernya tuh udah mantep gitu. Terus dari segi editingnya juga enak gitu ya. Dan tema-tema yang diambil itu lebih bersifat orang yang pengen nyari tahu banget gitu. Ya kayak misalnya saya pengen nyari yang Sumatera ya saya nyari ini gitu. Jadi itu bisa orang ketika butuh buku apa ya cari dulu di Kobam gitu ya. Jadi untuk meningkatkan rasa penasaran gitu. Dan semuanya ada kayaknya, maksudnya semua tematik gitu ya, walaupun nggak bisa nyakup semuanya, tapi beberapa tema ada yang bisa dicari. Kenapa nggak nyari informasi di internet? Kan sekarang banyak orang mau tahu tentang revolusi di Sumatera, pemberontakan petani gitu, mau baca aja lah artikel di internet itu ngerasa cukup. Kenapa nggak gitu? Tahap kedua metode sejarah sih, kritik sumber. Nanti lo mau bilang nggak terpercaya tuh. Bukan gitu sih. Cara jalannya lagi, wah itu berarti yang di internet tuh metodologi. Maksudnya itu bukan karya sejarah itu. Akhirnya metodik banget emang. Jadi maksudnya tuh apa ya? Kalau mau yang deep gitu ya. Mau deep, yang dalam dan ada kajiannya. Gitu ya. Dan kita kan nggak usah capek-capek gitu meriksa gitu. Ya udah ada. Pokoknya kalau lo nggak mau kena barang Cipoa, bacaan Cipoa yang beracun gitu ya, lo akses aja gitu maksudnya gitu ya. Betul. Berarti yang di internet banyak Cipoa di banyak yang beracun. Nyari aman. Kalau gua sih ya buku Kobam seperti yang dibilang tadi ya deep ya. Setiap tema itu deep dan untuk kalangan umum juga bisa membaca akses karena bahasa yang digunakan itu ini emang buku akademis, emang berat, tapi bahasa yang digunakan di buku-buku Kobam itu
bisa diterima lah, mudah diterima lah untuk kalangan-kalangan. Oh, anak SMA bayangin baca. Iya. Kemarin tamu kita beneran anak SMA loh. Oh. Anak kelas 1 ya. Anak kelas 1 SMA dan hafal mayoritas buku Kobam. Bapaknya tuh sampai stres ya karena belanjanya. Iya, buku Kobam kan terkenal kan mahal. Bukan pentingnya mahal. Jadi kalau mau buku Kobam kayak pakai kaos brand gitu, celana brand atau brand. Benar. Walaupun nggak ya seperti yang apa ya, passion brand lah ya. Tapi ini passion pikiran gitu. Oke, berikutnya setelah lo sering baca buku Kobam, buku apa lagi yang kemudian kayaknya kalau Mas Seno kan selalu ngomong buku Kobam tuh harus dilanggan gitu, kayak koran kalau kita senang sejarah gitu. Karena kalau kita nggak langgan itu, kita kehilangan apa informasi sejarah yang up to date kayak gitu. Kalau lu setelah baca gitu, apalagi yang kemudian pilihan bukunya? Maksudnya yang sekiranya pilihan lu buku apa lagi gitu setelah baca ini? Oh ini menarik ya, apa akses websitenya, apa terus pilih-pilih apa lagi? Gitu. Ada lagi gak yang lain gitu? Iya, apa ya kalau misalnya di buku Kobam sendiri ya, itu misalnya mana ini misalnya nih, baca pakai halaman ya. Kita baca ini gitu ya. Ini pranya si Krip itu. Ya, betul. Latar belakangnya nih. Satu abad sebelumnya. Benar. Nah, misalnya baca ini nih gitu ya. Nah, terus kalau misalnya udah kita baca ini, itu tuh kayak harus nyambung juga nih. Nama ada kaitannya pitung juga kan. Itu jangan itu kan. Nah, di jaring. MLM. Ya, berarti kronologis lah gitu ya. Semua bisa kena gitu ya. Enaknya gitu. Metodik banget nih. Misalnya sebelumnya nih gitu ya. Terus setelahnya ya tentu Robert Krip gitu kan ya. Terus kalau misalnya itu dari kriminal yang terstruktur gitu ya, kita mau ngeliat nih anak-anak bandelnya gimana, kita baca bukunya Pak Firman Lubis. Itu kan semuanya anak-anak bandelnya gimana gitu kan, kita tahu gitu. Nah yang ini nih. Nah, ini juga ada nih. Sambungannya ini lagi nih wilayah Jakarta. Gitu. Banyak. Jadi sambungannya nih. Emang apa ya? Tadi. Nah ini yang baru ya? Nah ini yang baru. Katakan baru ini. Yang baru. Jakarta keras. Iya, jadi kalau menurut saya itu bagaimana satu rentetan tema itu bisa saling berkaitan dan kita bisa saling cari tahu belakangnya begini, belakangnya begini, nanti hubungannya begini. Kita bisa saling holistik lah gitu ya untuk memahami itu. Kalau lu ngeliat hal yang sama gak kayak gitu? Tentu. Atau ada pengalaman waktu pilih buku ini, kok nyambungnya ke sini ya, kok nyambungnya ke sini gitu. Kayak pemberontakan petani Banten gitu. Soalnya nyambungnya kemana gitu. Oh, involusi pertanian gitu bisa. Masuk ada ya. Jelas sih. Karena kayak satu tema aja, itu satu batasan spasial Jakarta, bukunya banyak banget kan. Mau nyari apanya nih di Jakarta nih? Ekonomi ada, ya ada kekerasan ada gitu, politiknya ada gitu. Terus juga kayak apa ya? Kalau saya yang Sumatera. Sumatera. Ini tadi kan dari sini. Nanti tuh menjalarnya bisa ke Anthony Reid juga yang Sumatera Tempo dulu. Sumatera Tempo dulu di mana ya lagi tuh? Ini buku jadi. Oke. Ini Sumatera Tempo dulu nih. Nih, jadi ini masa revolusinya gitu kan. Kalau yang ini dari Marco Polo sampai Tan Malaka ada juga nyerempet. Jadi ini kan sebenarnya kronologis banget nih. Iya. Sebelum lebih jauhnya lagi Marsden. Lebih jauh. Enggak. Apa? Marsden ya. Lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi oleh Walters gitu. Jadi semua jadi buku Kobam itu memang kita memahami sejarah setelah perkembangan annals ya. Prancis dia kan mengkaji sejarah, melihatnya bukan dalam periode yang pendek ya, tapi dalam yang mereka sebut istilahnya long durée. Long durée. Jadi periode yang panjang begitu ya. Sejarah sebagai sebuah proses begitu. Dia nggak datang tiba-tiba, tapi
proses yang panjang. Nah, kita mau ikut gaya Perancis itu sebenarnya, melihat sejarah dalam periode yang panjang. Nah, kita kan nggak punya sebenarnya. Iya. Nggak punya satu buku babon yang besar begitu. SNI kita kan dipertanyakan sebenarnya. Jadi sebenarnya kita lagi membayangkan lu beli buku Kobam semuanya, lu sebenarnya punya satu apa ya, sejarah panjang Indonesia, riwayat panjang Indonesia. Lu mau Sumatera ke Papua kita punya gitu, walaupun bentuknya kayak mosaik ya, ya harus lu susun sendiri gitu, harus baca sendiri, lu susun gitu. Itu yang mungkin maksudnya Mas Seno kayak gitu. Jadi harus dilangan karena kayak ngikutin perkembangan apa riwayat cerita Indonesia gitu loh. Nah, jadi lu masangin puzzle-nya sendiri gitu. Ntar tiba di kota A, Jakarta sebagai poros nasionalisme gitu. Nah, bayangannya sebenarnya kayak begitu. Oke ya, balik lagi. Pertanyaannya adalah, waktu lu mulai masuk kuliah jurusan sejarah, ada nggak sih buku Kobam yang digunakan sebagai referensi, sebagai pegangan atau bacaan begitu yang dianggap penting di kelas? Gitu? Kalau dari gue sih ini ya, mungkin transisi dari mungkin di sekolah gitu ya, sejarah sebagai cerita gitu ya, mungkin ya. Terus kemudian jadi pas udah kuliah jadi sejarah sebagai ilmu gitu ya. Jadi yang paling kepake banget tuh ya EHK tuh, yang apa itu sejarah. Itu yang paling itu tuh. Itu tuh. EHK. Kita ada 2 seri ini sebenarnya. Seri satu lagi apa itu sejarah. Apa guna sejarah. Ya ini sebenarnya buku waktu gue kuliah awal, ikut seminar Pak Ong, dia bilang cara belajar cepat sejarah dan kamu tahu jadi sejarawan tuh gunanya apa, baca 2 buku ini. Masih kebayang-bayang, sehingga gue pikir sayang banget ya nggak pernah diterjemahin, kemudian kita terjemahin. 2 buku nih yang sebenarnya ngelihat sekarang kayak sejarah ada di mana-mana begitu loh. Bisa di mana-mana itu di sini sebenarnya, di apa guna sejarah, dan ya ini tentu saja melengkapi bukunya Pak Kunto sebenarnya. Betul. Pak Kunto kan apa ya, teknis banget ya, gitu, yang filosofisnya agak kurang gitu. Nah ini yang filosofisnya sebenarnya. Betul. Jadi emang kayaknya punya pengalaman yang berkesan banget sama Pak Ong nih kayaknya. Ya karena ya apa ya, kan kita harus punya teladan ya. Jadi gue pikir kalau lo mau jadi sejarawan, cara paling gampang ya copy the master. Jadi lo harus menemukan siapa yang menganggap master gitu, ya kan? Misalnya, oh senang Pak Lapian, senang Pak Ong gitu ya, senang Pak Sartono gitu. Jadi tiba-tiba kalau mau ngomongin petani, ngomonginnya perspektif gayanya Pak Sartono gitu ya. Tapi Pak Sartono kurang nakal gitu. Yang nakal siapa? Pak Ong ngomongin petani gitu ya, dengan cara yang berbeda. Ya, dengan Pak Sartono atau kayaknya yang nasibnya dianggap non faktor dalam sejarah bukan hanya petani, tapi juga yang bukan di darat doang, tapi yang di laut ya, nyebrang ke Palawan gitu. Itu kan kayak gitu sebenarnya, mencari sumber keteladanan. Ya sebenarnya seluruh buku Kobam itu dapatnya dari pengalaman, ketemu Pak Lapian, ketemu Pak Ong, ketemu banyak sejarawan ya mereka ini ada buku menarik, jadi sebenarnya ini bacaan mereka gitu loh sebenarnya ya, karya mereka, bacaan mereka juga. Oke, kalau lu sendiri gimana di kelas waktu di Jambi? Akses buku Kobam susah pasti ya? Kalau dia mah lebih gampang. Betul, dari tadi gua mikir apa ya di Jambi dulu ya buku. Di mana bisa dapat? Ada Gramedia nggak? Ada Gramedia. Tapi nggak ada buku Kobam. Tapi kalau untuk didiskusikan di kelas itu kayaknya jarang sih, mungkin ya kayak Pak Sartono itu aja sih, kita ngelempar gitu. Oke, kalau gitu selain itu ada nggak buku Kobam yang punya pengalaman dalam diri lu tuh sebagai satu yang menarik lagi? Satu yang menarik ya, paling ini sih sekarang misalnya gitu pas S2 gitu kan udah lain banget perkembangannya. Sekarang yang paling yang berkaitan banget gitu ya sama sama dunia perkampusan itu, saya lupa bukunya Aiko Kurosawa. Aiko. Ya, Bu Aiko. Itu yang tentang Jepang. Puasa Jepang di tebel Jawa, banget tuh ya.
tebel gitu. Dan emang secara komprehensif nih, jadi dari latar belakangnya, terus fungsinya, organisasinya apa aja gitu kan ya. Terus kebijakannya apa aja, dan kemudian akhirnya seperti apa gitu ya. Nah emang apa namanya, ya gitu ya, dengan mendalam gitu, dan sumber-sumbernya juga bukan hanya sumber-sumber apa namanya, sumber-sumber formal gitu ya, dari arsip-arsip, tapi juga dari sumber-sumber lisan gitu. Ada wawancara sama Romusa nih tahun berapa? 70-an nih, menarik banget gitu kan. Terus, Memang waktu dia nulis lagi tren itu sebarang betul, Lukas betul. ya. Nah iya. Orang history itu. Tuh, jadi ini sih, dan kalau melihat buku Cobham tuh emang bukan cuman dari segi materinya, tapi juga dari kemudian cara secara metode peneliti itu nulis karyanya gitu ya. Jadi kita tahu misalnya waktu itu nonton di Instagram kalau nggak salah, Pak David Riff gimana tuh menemukan yang tadinya dikiranya titik awal ternyata titik akhir gitu kan. Terus Bang Wilson juga gitu. Iya, Bang Wilson juga gitu. Jadi hal-hal yang kemudian jadi apa ya? Jadi pengalaman gitu ya, pengalaman menulis gitu ya, kolaborasi arsip sama wawancara, terus kemudian surat kabar yang itu Asia Timur Raya itu juga ya. Oh gitu iya, ya. perang Asia Timur Raya ya. Gitu, dan itu hadiah ulang tahun buat anaknya loh, bayangin. oh juga ya. Iya, Bang. Itu buku yang dibayangkan dibaca oleh anak-anak di Jepang karena persoalan historiografi sebenarnya. Lo bisa singgung itu sebenarnya. Menarik, gua ikut tuh di Jepang tuh historiografi mereka menganggap mereka datang ke Indonesia tuh bukan menjajah, tapi melakukan pembebasan. Iya. Jadi Bu Aiko mau caranya gimana? Kan nggak mungkin melakukan penulisan yang sifatnya politis dengan cara-cara yang ngablak gitu di Jepang. Karena dia sendiri di Jepang banyak nggak disenangi juga gitu. Jadi akhirnya dia milih ulang tahun anaknya diberi hadiah buku bacaan anak-anak, karena memang anak-anak Jepang nggak tahu bahwa negara mereka itu melakukan penjajahan yang jahat ya di kawasan Asia Timur Raya. Ini kan Pasifik istilah Amerika kan, Indonesia nggak di Pasifik sebenarnya kan. Iya kan, Bu Aiko mengkritik. Jadi ini sebenarnya buku kontra historiografi resmi di Jepang, tapi pakai jalannya yang menarik. Bu Aiko cerita anak. Jadi dia tuh apa ya, samurai yang sendirian itu namanya apa sih? Ronin. Bu Aiko ini Ronin menurut gue itu. Dia gila dia itu. Banyak. Nah, sekarang lebih gila lagi, dia kita lagi nerjemahin buku Bu Aiko yang merupakan sambungan dari versi sumber Jepang dari buku ini, dari buku eksperimen kedokteran penjajahan Jepang. Di sini dia bikin pengantar. Waktu dia bikin pengantar, dia sebenarnya lagi riset arsip-arsip dari Jepang sendiri tentang sejauh mana Jepang itu dalam perang itu punya proyek seperti yang dilakukan oleh Nazi di fasis di Eropa. Ya, melakukan eksperimen kedokteran, eksperimen kimia kayak gitu-gitu loh. Nah, biologis ya. Siapa aja yang terlibat, dan itu gila kaitannya itu sama elit politik yang hari ini berkuasa tuh gila. Itu tuh yang gue bilang, dia ini samurai Ronin. Kan jarang ya cerita Ronin perempuan ya. Oh, jadi ngaco gue. Kalau lo gimana? Ada yang disertakan, Pak Saton disertasi, ini juga disertasi. Oh, disertasi ya. Kalau sekarang apa yang baca ngomong, nggak yang ini lagi nih, tapi yang ini gitu. Sekarang lagi fokus ke revolusi, jadi buku wajib revolusi itu. Pasti itu. Ini dong. Bukunya Kehin ya. Buku Babon Revolusi. Buku kita paling laku ini. Ini agama Jawa, terus apa lagi ya, Doh? Oh, yang paling laku jadi buku buku sejarah, buku resep. Jadi sejarah makanan alimentari. Nah, ini sekarang ya bacaannya. Iya, jadi kalau kita mau memahami revolusi Indonesia secara menyeluruh, pengantarnya bisa lewat buku ini sebelum kita masuk ke lokal-lokal. Jadi ini pucuknya lah sebelum kita turun-turun. Kalau di bawahnya kan tadi ada Anthony Reid. Terus tadi ada banyak tuh jago-jago yang di Bogor ya, Bogor. Masa revolusi ya. Ya, terus saya punya ini juga yang menarik di Jakarta itu
Yang Pau Antui. Oh, Pau Antui ya. Iya. Ini Bogor masa revolusi ya. Pau Antui di mana ya, Dok? Oh, ini. Oh iya tuh Pau Antui. Di Pau Antui ya? Ya. Oh iya, ini juga revolusi ya? Iya. Tahun 47 ya. Jadi di uniknya di sini kan kita bicara tuh yang dekat dengan kekuasaan, Jakarta atau Jogja. Jadi muncul milisi yang kontroversial gitu di dekat dengan arena kekuasaan pusat itu agak ini gimana ya gitu. Kok bisa ya gitu. Jadi kalau penasaran dengan milisi-milisi revolusi Tionghoa harus baca 2. Jadi dia pegang 2 hal ya, satu disertasi, satu ini skripsi ya. Di Kobam tuh aneh-aneh juga. Ya memang kalau skripsi kita anggap serius ya. Waktu mahasiswa ya. Memang serius nulisnya itu kita taruh sih di Kobam, maksudnya dia kita anggap sebanding lah dengan karya tesis, disertasi yang baik gitu. Karena banyak yang memang nulis skripsi itu serius banget, maksudnya gitu. Unik tematiknya, bukan hanya unik ya, tapi juga nulisnya itu ada skeptismenya lah gitu. Ada semangat akademiknya yang kuat. Iya. Dan bisa jadi contoh juga gitu. Iya. Makanya tadi saya perjuangan Bu Aiko gimana ngumpulin sumbernya, dan itu maksudnya tadi kalau misalnya kita butuh nyari keteladanan ya, sebenarnya dari buku-buku ini tuh proses untuk jadi buku karya magnum opus lah gitu ya. Magnum opus itu juga ada satu yang berdarah-darah mungkin ya gitu. Itu yang mungkin bisa jadi teladan gitu. Rutenya ya, proses kreatifnya. Nyari sumber di sini di Antri kagak ada, cari di mana gitu kan. Jadi ya sekarang masih ngalamin itu. Masih harus itu. Masih malah historiografi yang baru. Malah lebih ya. Lebih. Nah, sekarang ke pertanyaan ini ya. Apa yang menurut kalian tuh membedakan buku Kobam dengan buku yang lain ya, selain tematik sejarah atau ya yang lain juga nerbitin sejarah, sebenarnya apa sih? Sampul Itu yang utama ya, karena langsung dipegang kan. Ya, timbul kasar. Iya. Bagus nih, mahal nih, kerasa premiumnya gitu. Terus ya apa ya, pilihannya banyak sih ya, pilihannya banyak dan temanya unik-unik itu tadi sih. Kalau gue sih terkait ini ya, antara bukan hanya hasil penelitian atau hasil historiografi, tapi juga bagaimana catatan-catatan sumber primer zaman dulu. Itu penting menurut, karena nggak banyak nih. Kayak Al-Quran ya, dari kanan ke kiri. Yang dilihat daftar pustaka dulu, pakai sumber apa nih? Itu kayak misalnya catatan tadi mana sih? Yang Sumatera tadi mana tuh? Nih? Nah, Marsden juga kan sejaman kalau nggak salah ya. Iya. Marsden sejaman, terus catatan-catatan dari Anthony Reid yang Sumatera tempo dulu, Jawa tempo dulu, itu kan banyak catatan-catatan yang pengalaman sezaman gitu ya, yang mungkin bisa tahu nih kita nih gimana sejarahnya gitu. Dan Alfred Russel Wallace juga kan itu kan sezaman juga tuh ya. Jadi mungkin yang secara buku-buku yang zaman dulu yang primernya gitu, sumber primer dalam tanda kutip ya, sumber primer ya gitu. Nah jadi itu yang menarik ya, mungkin ini kalau bukan orang sejarah mungkin nggak tahu gitu ya. Kalau ini buku direkomendasikan dibaca guru biologi ya. Iya, ini cerita petualangan. Jadi kan yang menarik ini direkomendasikan sama Prof. Sangkot ya, Sangkot Marjuki. Kan di kita ini semangat orang untuk jadi saintis kurang. Nah, iya kan. Karena kita nggak punya buku yang bisa menjadi bacaan anak-anak menghayati kehidupan seorang saintis. Tapi anak sekarang tuh senang cerita petualangan. Nah, kemudian Prof. Sangkot menemukan inilah cerita petualangan seorang saintis masuk keluar hutan, nyebrang lautan gitu kan, kena penyakit dan orang asing begitu ya, di negeri penjajah yang bukan bangsanya dia kayak gitu. Nah, dan menemukan satu teori yang sebenarnya mengubah dunia, yang kemudian diklaim oleh orang lain.
sebagai teorinya dia, yaitu teori evolusi oleh Darwin begitu kan. Ya mungkin karena dia nggak sekolah atau sekolahnya nggak baik begitu ya, nggak kaya, bukan bangsawan kayak gitu. Jadi ini cerita yang dramatik banget ya, maksudnya bukan hanya petualangan tapi nasibnya dia gitu. Sebagai saintis yang sebenarnya menemukan dasar teori evolusi, dan dia bilang ini kan orang Indonesia, Wallace ini orang Inggris, orang Indonesia yang lahir di Inggris katanya. Katanya. Jadi ini cerita yang direkomendasi buat dibaca anak-anak. Dan bacanya kan ini cerita dia perjalanan. Jadi kayak ikutin apa ya, Lord of the Ring lah. Kayak gitu ya. Cuma tanpa raksasa-raksasa, walaupun ada binatang-binatang aneh, burung-burung aneh yang diceritain, dia ngumpulin menemukan spesies yang keren-keren gitu. Oke, itu sampul ya. Sampul dong, pasti dong. Kalau lu tuh sumber primernya gitu. Nah, terakhir apa ini pertanyaan yang belum terakhir ya? Ada komentar nggak? Ada. Oke. Ini komentar-komentar keren bang buku-bukunya. Ben, ada buku orang Arab di Nusantara nggak? Ada, tapi belum cetak ulang. Dia di TikTok Shop. Belum cetak ulang, kita baru mau cetak ulang nih, lagi ada ngumpulin duit buat cetak buku 1.500 halaman. Ada 2 buku. Jadi ada 3.000 halaman. Aduh, itu gila. Kita mau nerbitin buku pengantar kota-kota di Indonesia, 3 jilid 1.500 halaman. Buku Rumpius itu naturalis pertama, saintis pertama yang berkarya di Hindia Timur ya, yang mendokumentasi tumbuhan yang sekaligus menjadi sumber obat-obatan ya, dari hasanah pengetahuan di timur tentang pengobatan tradisional itu. Nah, ini kita mau terbitin karena buku ini dipakai di Amerika terutama gitu ya, menjadi bahan penelitian mereka untuk nyari sumber-sumber obat penyembuh penyakit-penyakit modern yang enggak ditemuin obatnya hari ini. Gila kan? Kembali ke tradisional. Cari sementara di sini hutannya dibakarin. Waduh. Padahal itulah yang diteliti sama Rumpius. Ini kita mau terbitin ada 12 jilid semua, masing-masing jilid ada 1000-an sampai 1.500 halaman. Ini jilid yang pertama Arab, belum dicetak. Ada lagi? Saya dapat buku Mokhtar Lubis yang harimau-harimau di Kobam. Oh iya, di sini juga kita membantu distribusinya obor ya. Karena memang kita konsepnya saling tolong menolong. Persoalan publisher itu kan distribusi sebenarnya ya. Jadi ya kita masukin buku obor ke sini karena kita respect ya pada penerbit obor yang tua ya. LP3S juga. Maksudnya baik kita punya ancestor tuh nggak mati gitu. Kayak Balai Pustaka kan sayang mati ya. Padahal itu dari Folklester ya, zaman Belanda gitu di awal abad ke-20. Harusnya kita bangga punya satu publisher yang umurnya 100 tahun tapi sekarang hanya nyetak kertas pemilu kan sedih. Oh, jangan ngomong itu tadi. Oke ya. Sekarang kita mau ngomongin satu tantangan ya, karena tadi kita ngobrolin tantangan. Buat kalian tuh buku bajakan gimana sih? Kan kita nih ngadepin masalah nih Kobam ya. Ada satu akun yang jual buku Kobam itu setahun itu bisa sampai 800 eksemplar satu judul itu. Padahal kita aja nggak bisa jual 800 eksemplar gitu loh. Nah dia bisa gitu. Dan kemarin berita kan ramai ya. Ada toko buku yang tutup dan dibahas di Kompas, salah satu sebabnya adalah pembajakan yang merajalela. Dan di marketplace itu pembajakan, buku bajakan dengan buku ori dijual bareng gitu ya, nggak ada tindakan dari marketplace gitu. Marketplace-nya cuma bisa menghimbau beli aja yang ori begitu ya. Jadi menurut kalian tuh gimana situasi itu? Ya, kan bisa membunuh ya, maksudnya bisa membunuh kita sebagai publisher, terutama kalian yang perlu buku sejarah dari obor, dari Kobam, dari P3S atau yang lain atau margin gitu ya. Itu bisa terancam mati karena pembajakan. Menurut kalian itu gimana itu? Hukumannya terancam mati. Kobamnya. Sebagai publisher karena menurut orang ya udah beli aja buku bajakan, harganya lebih murah. Betul. Jadi kalau menurutku ya buku itu kan pengetahuan, gudang pengetahuan. Jadi kalau
ada di luar sana yang ngejual buku bajakan ya, Anda itu menjual pengetahuan, tapi Anda nggak punya pengetahuan. Sayang gitu. Jadi nggak bertanggung jawab, yang jelas nggak baik lah. Iya. Mungkin kalau saya ngeliatnya dari segi makro gitu ya, emang kelas menengah juga lagi naik gitu kan ya. Jadi emang pengennya cepet aja, pengennya punya duit dikit terus kayak yang gampang-gampang aja gitu kan ya. Jadi memang perlu satu kesadaran dari dalam diri bahwa ya berinya yang ori aja gitu ya, yang memang ori dan memang harus menghargai menghargai publisher, menghargai penulis juga kan ada bayaran royalti dan lain sebagainya. Ada penulis, percetakan, tukang desain, admin, sosmed. Kemarin pemerintah kan sempat mencegah baju thrifting ya, baju thrifting gitu. Ini kapan nih buku nih? Bukan ngebakar buku tapi ya maksudnya diatur gitu ya, dibuat peraturan yang jelas. Kalau thrifting bajunya asli, ori. Oh, sih. Yang KW ada nggak thrifting baru? Sama aja. Iya, sama aja. Tapi maksudnya ada tindakan lah gitu. Nah ini emang salah satu perlu memang ya dari pemerintah mungkin untuk gimana dirapiin lagi, dikondisikan lagi gitu ya, yang untuk buku-buku bajakan gitu sih. Oke ya, dengar tuh ya, maksudnya ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Benar. Dan undang-undang kita tuh dalam preambul tuh menjelaskan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu alasan dibentuknya pemerintah Republik Indonesia. Jadi pemerintah harusnya benar, kata teman-teman, ya lebih serius lah. Kalau mau bikin bangsa ini cerdas, ya pembajaknya mau ya diberantas. Paling nggak yang pertama ajak omong lah tuh Pak Menteri Sandiaga Uno, anggap nih industri perbukaan juga industri kreatif, jadi itu yang marketplace mbok ya diajak omong pemiliknya gitu supaya take down lah itu yang jual buku bajakan gitu, sebagai keberpihakan kepada UMKM lah, bukan kepada pembajak, kepada UMKM. Masa UMKM lu samperin UMKM buku kagak? Iya. Benar juga ya. Makanan pikiran juga penting Pak. Betul. Tapi band nih gue nggak apa. Gue mau nanya dari tadi lupa, apa sih alasan kalian tuh pilih sejarah? Dari tadi gue lupa, harusnya tuh awalnya. Ya, gimana? Ini pertanyaan personal kan? Iya, personal banget. Iya, kalau milih sejarah sih lebih ke arahnya. Satu hal yang mungkin bisa ditekunin gitu ya, bisa ditekunin karena memang dari segi hobi kita bisa, dari segi sejarah gitu ya, bisa dijadiin hobi, kita ngelihat pola pikir orang, kita bisa ngelihat konteks zaman, dan kita memang berpetualang aja di dalam buku-buku gitu ya, dan mengantarkan pada satu kebijaksanaan mungkin ya, ketika untuk menyikapi satu hal gitu ya, mungkin lebih ke filosofis ya, tapi ya emang kayak gitu, maksudnya ketika kita belajar sejarah ya kita juga belajar memaknai satu kondisi gitu ya, kayak misalnya kemarin pandemi, gimana kita bisa belajar sejarahnya gimana nih gitu kan, sejarah pandemi gimana gitu, dan sekarang lagi kondisi ekonomi gimana rusaknya, kita bisa ngelihat gimana sejarah ekonomi gitu kan ya, zaman Malaysia tahun 30 gitu ya misalnya. Kita ngalamin Malaysia terus ya? Iya, Malaysia terus. Kita belajar sejarah untuk tidak belajar sama sekali. Untuk pulang sendiri gitu ya. Itu karena nggak bijaksana. Gitu ya. Jadi dia ngomongin sejarah mulu, padahal dia nggak belajar sama saya dari sejarah. Ya gimana? Terus terkait juga kayak misalnya petani gitu ya, nasib petani. Sekarang food estate gitu kan ya, pengen dibikin gitu, dan terus ada juga terkait dengan industri pangan gitu dan lain sebagainya, dan ya seharusnya dilihat dulu nih kondisi petani kita, bukan hanya saat ini tapi bagaimana zaman dulu gitu. Bagaimana ada evolusi pertanian gitu dari Clifford Geertz juga, terus dari Pak Sartono gitu ya, berontak petani-petani gitu ya. Kenapa petani sekarang nggak berontak-berontak? Kalau mereka menerima involusi.
Gitu sih. Evolusi itu maksudnya Kemunduran gitu ya. mengalami apa ya? Dia maju tapi nggak berkualitas. Ya, Jadi membusuk lama-lama begitu. betul. Ya, ya kayak gitu sih. Jadi kita mungkin bisa berkaca ke belakang gitu ya untuk melihat bagaimana Merefleksikan. refleksikan. Gitu. Itu sih. Kenapa aku tertarik sama sejarah ya kan? Oke. Filosofis sekali. Iya, filosofis ya. Bisa ngasih kultum tarawih. Iya, betul. Kalau lu? Kalau gua nggak filosofis banget ya, filosofisnya udah di Mas Fijar. Nah, gue sejarah ini bukan pilihan pertama dulu. Dulu pilihannya ekonomi. Sama dong. Ya, karena dulu SMA-nya IPA. Oh IPA, oke. Oh, Oke. Mau jadi saintis kan? Ya, tapi nggak lulus jadi sejarah. Jadi ya waktu S1 itulah, jadi belajar tahu sejarah tuh ternyata nggak cuma kayak yang di sekolah itu disuruh ngerangkum aja kan. Kayak, jadi dari baca sejarah itu kita bisa tahu, oh sekarang kita tuh begini nih, orang-orang dulu tuh begini loh. Ya. Ya sama tadi merefleksikan gitu kan. Dan unik-unik, kadang kan ada sejarah yang seru, unik gitu, apalagi tentang perang-perang. Ya itu pasti seru lah kalau perang-perang. Sampai 500 perang tuh. Oh iya, Perang melawan penjajah. Iya, perang melawan penjajah. Orang Belanda tuh melakukan 500 perang. Iya. Gila kan. Jadi setahun perang sekali. Kalau nggak perang, pantatnya gatal. Gila di Belanda. Nggak perang, nggak tenang. Iya. Harus perang. Ya begitu. Terus ya kayaknya udah nyaman sejarah ya. Semenjak itu sampailah sekarang belajar sejarah. Selain itu kan kita juga bisa bercerita ya. Selain kita juga bisa tahu masa lalu, kita juga bisa menyampaikan ulang dari pengetahuan kita itu. Dan berbagi itu menyenangkan menurut saya. Iya, orang senang diceritain. Iya. Diceritakan tuh menyenangkan. Tapi untuk belajar dari cerita itu berat. Iya. bener juga ya. Oke. Adanya anak sejarah nggak punya masa depan. Oh. Kayaknya masa lalu. Oh iya Tapi betul. yang ngomong gitu itu harus ingat Iya, bahwa bener. hidup di jalannya ke depan, Oh. tapi dipahami ke belakang. Betul. Kalau lu nggak mengerti sejarah, lu nggak punya masa depan. Betul. Karena masa depan negeri tanpa peta. Di mana petanya? Di masa lalu. Itu gunanya refleksi. Jadi misalnya kalau Eropa melakukan belajar kegagalan dari revolusi industri, penyebab bencana ekologi, jurang kemiskinan yang luar biasa, kriminalitas, kota yang diskriminatif, konsumtif, sombong kayak gitu, itu kita nggak perlu belajar sampai 500 tahun atau 200 tahun gitu. Kita bisa belajar hanya dalam hitungan 10 sampai 15 tahun untuk menghindar dari itu. Karena apa? Karena ada sejarah. Ya kan? Misalnya Inggris dulu pernah ngalamin, nah itu baca bukunya Pak Peter Carey kan menarik ya, tentang korupsi kan. Inggris di abad pernah mengalami the long 18th century ya, abad 18 yang panjang ini bukunya ya. Jadi Inggris di abad 18 itu mengalami bencana korupsi yang luar biasa yang bisa membuat mereka sebagai nation and bangsa dan negara tuh bangkrut gitu ya. Tapi kemudian mereka itu, ini refleksi katanya kalau mau belajar dari Inggris kan, mereka itu kemudian sampai pada titik seluruhnya merasa signs of crisis gitu ya. Jadi ada perasaan krisis, kalau kita nggak berubah kita selesai. Ada yang usul bahkan kerajaan diubah menjadi republik kayak begitu. Inggris mau melepas bubar gitu ya, macam-macam lah yang nggak punya bayangan masa depan. Akhirnya mereka itu melakukan semacam keharusan untuk melakukan tindakan yang bisa membebaskan mereka dari bencana korupsi. Keharusan, karena orang menjadi baik tuh bukan karena dia baik, tapi karena ada aturan dan yang mengharuskan gitu. Jadi itu yang ditegakkan, yang utama pengadilan. Artinya kita bisa belajar sebenarnya. Nah, pelajaran persoalannya Indonesia nggak belajar. Nggak belajar sama sekali dari sejarah. Nah, sebenarnya sejarawan menyediakannya, itu tugas teman-teman nih dari yang belajar sejarah, sebenarnya menyediakan alat untuk
petunjuk ke masa depan kalau lu mau selamat. Sebenarnya di sekitar presiden harusnya orang sejarah menurut gua. Di tengah bangsa yang krisis begini. Jadi ini ya, sejarah jadi basis pengambil kebijakan. Iya. Pembentukan kebijakan. Karena orang bijak itu biasanya orang yang paham sejarah, karena dia punya banyak gudang keteladanan, pengetahuannya untuk enggak jadi seperti keledai. Keledai aja nggak terantuk pada batu yang sama untuk kedua kali. Iya. Masa kalian yang bukan keledai terantuk berpuluh kali. Oke, ini pertanyaan berikutnya ya. Kita ceramah terus dari tadi ini udah kayak khotbah Jumat. Ntar lama-lama katanya Pak Punto itu kita orang-orang yang berkhotbah di atas bukit aja bisanya. Nah, menurut kalian tuh Obama ini udah 25 tahun ya? Oh ya. Oke. Dari tahun 98, berdiri 20 Mei, kemarin ulang tahun. Nggak berasa setengah abad, bukunya udah hampir 500 judul, tapi nggak semua ada ya. Nggak semua dicetak ulang. Harapan kalian di depan tuh, kalian ada nggak harapan yang lagi studi sejarah ya, S2 lagi gitu. Tematik apa, atau ada request nggak kira-kira Obama tuh harus nerbitin buku apa lagi gitu. Harus melakukan apa lagi gitu. Siapa dulu? Ya, kalau gue sih ini ya, mungkin ada satu buku yang belum dicetak ulang juga sebenarnya. Terakhir tuh dicetak sama Equinox kalau nggak salah. Historiografi Indonesia yang An Introduction, yang Sujatmoko. Udah pernah diterjemahin itu? Diterjemahin ya? Oh, sama Gramedia. Tapi nggak dicetak ulang ya? Iya, gitu. Itu kayaknya penting dong untuk dicetak ulang itu. Kali tertarik gitu kan? Kita tertarik ya, tapi minta izinnya susah. Kita request saya sama Gramedia, wahai Gramedia yang banyak duitnya. Itu kan nggak ada kecil sekali. Iya. Jadi kayak itu maksudnya buku untuk kita bisa melihat pemikiran-pemikiran sejarah gitu ya, dan gitu. Mungkin kalau misalnya tadi nggak bisa gitu ya, bisa mungkin punya satu prosopografi atau punya satu kumpulan biografi singkat gitu ya para sejarawan. Oke. Karena kita nggak tahu nih, kayak kemarin saya baru pas saya kuliah di UI ya, tapi saya baru tahu ada dosen namanya Pak G.A. Oherela ya, siapa? Oh iya. Ya itu sih baru, ada sejarawan ini saya baru kenal gitu ya. Kita bahkan yang banyak nulis buku itu. Iya banyak kan nulis buku ya di buku-buku dinas ya sejarah. Direktorat sejarah. Saya baru kenal gitu. Terus kemudian karena saya juga nulis historiografi Orde Baru, saya juga Marwati Junet itu juga namanya terkenal nih, tapi kita nggak tahu orangnya gimana, terus karyanya apa saja selain SNI gitu. Jadi saya rasa Kobang tuh bisa untuk apa ya, untuk mengumpulkan gitu lah, punya satu. Nah, harusnya MSI yang bikin. Oh MSI. Kobang nerbitin ya. SMI ngumpulin ya. Oh iya, masuk kan. Atau kalau ditanya siapa sejarawan pertama, bingung kan? Antara apakah para politisi itu kayak Soekarno dalam pidato bisa menggugat, atau Muhammad Ali, atau Yamin, atau siapa? Itu kan pertanyaan yang rumit itu. Ya. Apa ini? Prapanca? Ya, kayak gitu kan. Itu sebenarnya siapa? Nah, kan belum ada ya. Harusnya mau ngambil tesis itu. Saya mulai dari Orde Baru dulu deh. Oke. Itu sih. Ada lagi? Menarik. Untuk itu tema-tema ya, terus terkait dengan mungkin arkeologi juga udah banyak sih sebenarnya. Arkeologi ada Pak Agus Haris ya, terus ada Bu Nini ya, Bu Airlangga itu juga pernah gitu ya. Mas Tikno ada, Pak Hasan, Mas Jafar ya. Ya mungkin buku-buku arkeologi juga bisa dieksplor gitu ya mungkin. Edi ada tuh. Edi. Kalau lo gimana? Apa ya, request ya ini ya? Iya. Kira-kira Kobam minta cetakin buku apa nih? Oh gitu. Kita request aja, masalah dikabulkan atau enggak tergantung duit. Oke. Kalau saya lagi ini sih, kebetulan akhir-akhir ini kesulitan nyari buku-buku ini terbitan KITLV. Dan itu bukunya khususnya ini yang nulis Elsbeth Locher. Elsbeth Locher Scholten itu masalah
hubungan Belanda, Batavia, dan daerah pinggiran. Jadi ya itu untuk mengetahui imperialisme modern akhir abad 19, kenapa banyak perang, itu mungkin buku itu bisa cukup menjawab dengan gamblang, dan kayaknya susah bukunya sekarang kan nggak dicetak ulang. Iya. Nah, kita juga ada niat mau nerbitin buku yang mirip dengan itu, tapi yang nulis Pak Tony Reid. Oh, Tony Reid. Algoritma nasionalisme. Algoritma nasionalisme. Oke. Tebal banget bukunya. Kita lagi mikir kalau lihat buku yang tebal-tebal. Mikir jualnya, mikir ongkosinnya. Oke ya, terakhir ya. Masih ada lagi nggak? Requestnya, pesan-pesannya. Oh, udah cukup sih. Udah cukup. Nah, sekarang ini yang terakhir ya. Kalau kalian sebagai orang dari jurusan sejarah atau yang berkutat di sejarah, kira-kira perkaitan antara Cobham dengan perkembangan historiografi, apa harapan? Ya, untuk di historiografi di Cobham tuh emang ini sih, apa namanya? Emang tadi pertama udah sempat dibahas di awal terkait dengan holistik gitu ya, mencakup semuanya gitu. Dan memang untuk apa namanya? Untuk khasanah bangsa yang kering gitu ya. Untuk apa? Untuk mengairi bangsa yang kering itu penting juga gitu ya. Mengirigasi pikiran. Kayak politik etis aja deh. Untuk mengedukasi. Iya. Jadi apa namanya? Cobham dengan historiografi itu penting juga, dan buku-buku Cobham tuh terkait juga sama apa namanya, juga bukan hanya untuk merekonstruksi satu sejarah, tapi juga dekonstruksi juga penting. Gitu. Ada bukan dia 350 tahun, terus bahkan ada buku kita paling laku tuh, bukan 350. Orang-orang wah tertarik nih, gimana nih? Padahal itu buku metodologi. Tapi buku paling laku. Benar. Dibahas Terus kemudian ada juga, saya juga apa namanya, mitos dari Lebak, itu juga cukup apa ya? Jadi bukan hanya untuk Multatuli ya, hanya liberal yang tidak tahu tempat gitu. Jadi bukan hanya rekonstruksi tapi juga dekonstruksi, dan di tengah dialog sejarah atau dialog historiografi, dialektika historiografi gitu ya, itu penting, dan Cobham punya sumbangsi yang cukup besar di sana. Kalau gue Cobham dan historiografi Indonesia bahasnya secara akademik ya. Untuk para sejarawan yang lagi nulis sejarah, pasti bakal kesulitan lah dengan apa ya sebutannya, kalau kita tuh susah ngakses sumber atau ngakses penelitian literatur review di universitas lain gitu-gitu. Itu kan susah ya, kayak saya anak UI mau akses ke UGM aja itu susah gitu karya-karyanya, padahal sama-sama sejarah. Dan Cobham ini menjembatani itu dengan menjembatani kesulitan itu, dan juga karena bukunya juga yang nggak perlu dipertanyakan lah ya, kayaknya ya penulisnya udah pasti keren-keren, dan ya dari situ kita bisa belajarnya, bisa ngambilnya sumber-sumbernya itu tadi. Oke, thank you teman-teman ya, udah hadir Pijar, topik yang lagi S2 sejarah, mudah-mudahan studinya lancar, amin, penulisannya dimudahkan dan lekas lulus dan jadi sejarawan ya, karena Indonesia ini krisis sejarawan ya, karena nggak ada supaya bisa mengingatkan pemerintah dan masyarakat untuk belajar dari sejarah agar bisa menjadi bangsa yang besar ya. Oke teman-teman, tapi sebelumnya ada souvenir ya, ada souvenir sebentar, ada souvenir. Hampir lupa. Aldo yang ngasih ya, Aldo. Oh ya, oke. Ini Aldo nih yang ngasih ya. Silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Thank you. Ini dapat apa souvenir kecil-kecilan. Oke teman-teman, makasih ya. Sampai jumpa lagi Rabu depan dengan bintang tamunya seorang artis terkenal dan cantik jelita
yang namanya belum saya sebutkan karena saya belum pernah kontak dan juga belum pernah terima tawaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Keren.